Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang. Yang pertama itu ada pengertian uang, sejarah uang, kriteria dan fungsi uang, serta jenis-jenis uang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian uang. Uang adalah alat pembayaran transaksi yang menjadi tolak ukur harga atau nilai suatu barang dan jasa. Nah, berbicara tentang uang, siapa sih yang nggak kenal uang? Nah, udah pada tahu belum sejarah uang? Nah, sejarah uang ini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu masa sebelum barter. Nah, masa sebelum barter ini adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri, yang bergantung dengan alam. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah masa barter. Nah, masa barter ini adalah menukar barang dengan barang atau jasa. Nah, seiring perkembangannya pada masa itu, orang-orang terdahulu itu saling menyadari bahwa barang-barang yang dihasilkan tidak cukup, sehingga diperlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Nah, yang ketiga itu sistem uang barang. Sistem uang barang atau komoditas adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang, seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran. Nah, masuk sejarah yang keempat, di mana itu adalah masa uang. Nah, uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Nah, perbandingan antara emas dan perak ini adalah 75:25. Nah, ini yang disebut sebagai starter atau standar dalam sejarah uang. Nah, dalam sejarah uang juga, bangsa Yunani dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Kemudian dikenal uang kertas yang diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi uang. Nah, fungsi uang ini selain sebagai perantara pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Nah, fungsi uang ini dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama itu fungsi asli. Nah, fungsi asli uang menunjukkan fungsi yang mula-mula melekat pada uang atau fungsi yang mengacu pada tujuan awal diciptakannya uang. Nah, seperti sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai. Nah, seperti itu. Dan yang kedua itu ada fungsi turunan. Nah, fungsi turunan ini yang pertama itu sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, itulah beberapa fungsi dari uang. Selanjutnya ada kriteria uang. Kriteria uang ini terdapat beberapa ya. Yang pertama itu adanya jaminan, disukai umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, supply harus elastis. Nah, yang terakhir nih ada jenis-jenis uang. Nah, jenis uang yang beredar di masyarakat itu dibedakan menjadi dua. Ya, ada yang namanya uang kartal dan uang giral. Apa sih perbedaan di antara dua uang tersebut? Nah, uang kartal itu adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli di kehidupan sehari-hari. Itu kayak kita nih biasanya belanja gitu.
Nah, yang kedua itu uang giral. Nah, uang giral ini adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan deposito yang tepat, yang ditarik itu sesuai kebutuhan gitu. Nah, berdasarkan bahan pembuatannya, uang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada uang logam. Uang logam ini memiliki 3 nilai. Yang pertama nilai intrinsik, yang kedua nilai nominal, dan yang ketiga nilai tukar. Dan yang kedua itu ada uang kertas. Dan yang kedua itu berdasarkan nilainya, ada uang penuh dan uang tanda. Yang ketiga itu berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Nah, seperti yang tadi ya, uang kartal dan uang giral. Dan yang terakhir itu berdasarkan kawasan, ada uang domestik dan uang internasional. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai uang, sejarah uang, fungsi dan kriteria uang dan jenis-jenis uang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.